Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septi Rizkia, NIM 21402026, akan mereview materi 1-6 mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Untuk materi pertama yaitu akad jual beli. Di sini ada yang tahu akad jual beli itu apa? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Akad jual beli yaitu di mana adanya proses menjual dan membeli. Untuk secara etimologi menurut fikih, akad jual beli yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Untuk rukun akad jual beli itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya uang atau barang. Yang ketiga adanya ijab dan qabul. Untuk syarat-syarat jual beli, yang pertama ada qiyatu telah mumayyiz, yang kedua bertemu, yang ketiga barang harus ada, bernilai dan dimiliki sendiri, yang keempat penyerahan secara langsung, yang kelima atau terakhir transaksi dilakukan di satu tempat. Untuk dasar hukum jual beli itu sendiri, yang pertama pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Untuk macam-macam jual beli sendiri yaitu ada 3. Yang pertama jual beli secara sah, di mana sesuai syariat Islam. Yang kedua jual beli terlarang, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Yang terakhir jual beli sah namun terlarang, di mana rukun dan syarat sah namun tidak secara syariat Islam. Lalu di dalam jual beli terdapat yang namanya khiyar. Khiyar adalah adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih, meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Dalam pembahasan khiyar terdapat macam-macam khiyar, yaitu ada 4. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu tempat secara langsung. Yang kedua, ada khiyar syarat, di mana hak penjual pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Yang ketiga ada khiyar aibi, yaitu pembeli yang memiliki hak untuk memilih membatalkan atau meneruskan transaksi. Yang keempat ada khiyar ru'yah, yaitu hak pembeli membatalkan atau meneruskan dikarenakan objek transaksi belum ada. Lalu hikmah khiyar yaitu menghindari terjadinya penyesalan pada penjual atau pembeli atau keduanya, lalu menghindari penipuan jual beli. Setelah itu mendidik penjual dan pembeli agar berhati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Makasih. Untuk materi pertama sudah selesai. Selanjutnya akan aku bahas materi yang kedua, yaitu tentang riba. Bye. Halo, ketemu lagi untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang riba. Dalam istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Landasan hukum riba yaitu dapat Quran Surat Ar-Rum ayat 39, lalu Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dan terakhir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Setelah itu, kita akan membahas macam-macam riba. Yang pertama, riba akibat hutang piutang atau riba ad-duyun. Yang kedua, riba akibat jual beli atau riba al-buyu. Yang ketiga, riba nasi'ah. Dan yang terakhir, riba jahiliyah. Tata cara menghindari riba yang pertama, memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat riba itu sendiri. Yang kedua, melakukan transaksi dengan cara yang halal. Yang ketiga, menyimpan uang di bank syariah. Yang keempat, Islam memperbolehkan pinjam meminjam asalkan tidak ada unsur riba. Yang terakhir, memiliki dan menerapkan rasa qanaah. Untuk hikmah pengharaman riba, yaitu yang pertama, membuat jiwa suci dari sifat tamak dan serakah. Yang kedua, masyarakat menengah dan bawah tidak merasa dirugikan atau menderita. Yang ketiga, terjalin kongsi dagang yang transparan dalam transaksi. Dan terakhir,
membangun sistem syariah dalam kegiatan ekonomi. Materi 2 sudah selesai, selanjutnya akan dibahas ke pembahasan materi ketiga, yaitu akad sewa menyewa atau ijarah. Halo, kali ini aku akan membahas materi yang ketiga, yaitu akad sewa menyewa atau ijarah. Apa sih akad sewa menyewa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Akad sewa menyewa adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Landasan akad sewa menyewa yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 6. Lalu Al-Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu an. Lalu jenis-jenis akad sewa menyewa itu ada berapa sih? Mari kita bahas. Jenis-jenis akad sewa menyewa itu ada dua, yaitu ijarah mutlaqah. Terdapat dua pembagian dalam ijarah mutlaqah. Yang pertama untuk jangka waktu tertentu dan untuk proyek atau usaha tertentu. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik, di mana gabungan dari akad jual beli dan sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Lalu macam-macam akad sewa menyewa itu apa saja? Yang pertama yang bersifat manfaat dan yang kedua yang bersifat pekerjaan. Lalu berakhirnya akad ijarah itu kapan? Yang pertama objek hilang atau musnah. Yang kedua tenggat waktu yang disepakati telah berakhir. Yang ketiga menurut ulama Hanafiyah yaitu wafatnya salah satu orang yang berakad. Dan yang terakhir ada uzur pada salah satu pihak. Materi ketiga sampai situ saja ya. Lalu kita bahas materi keempat, yaitu tentang akad ju'alah atau ji'alah. Bye-bye. Halo, di sini kembali lagi bersama saya yang akan membahas materi keempat tentang akad ju'alah atau ji'alah. Secara bahasa, yaitu akad tersebut memberikan upah. Menurut hukum ekonomi syariah, ji'alah adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama yang diberikan kepada pihak kedua karena telah melaksanakan suatu tugas yang diberikan ke pihak pertama. Lalu dasar hukum ju'alah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 72 dan Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rukun dan syarat ju'alah terdiri dari 4. Yang pertama, sigot adalah menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Yang kedua, upah atau imbalan harus jelas dan tidak samar. Yang ketiga, orang yang mengajukan upah atau pemberi ju'alah. Yang terakhir atau keempat, pekerjaan yang mubah. Ada juga struktur tentang akad ju'alah. Yang pertama, jail, yaitu pihak yang mengadakan sayembara dan menyanggupi akan memberikan upah. Yang kedua, majeulah, pihak yang telah melakukan pekerjaan dan memiliki hak untuk mendapatkan upah. Yang ketiga, ada amal, pekerjaan yang disayembarakan. Yang keempat, ada ju'lu, upah yang dijanjikan oleh jail dalam akad. Yang terakhir atau kelima yaitu sigoh, pernyataan pihak jail yang menunjukkan perizinan melakukan pekerjaan dengan upah tertentu. Selanjutnya ada ikhtilaf utama tentang hukum ju'alah. Menurut mazhab Hanafiyah, akad ju'alah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, akad ju'alah dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya yang terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 72. Lalu ada juga fatwa DSN MUI mengenai ju'alah. Yang pertama, fatwa nomor 62 tahun 2007 tentang akad ju'alah. Yang kedua, fatwa nomor 63 tahun 2007 tentang sertifikat Bank Indonesia atau SBIS. Yang ketiga atau terakhir, fatwa nomor 63 tahun 2007 tentang sertifikat Bank Indonesia ju'alah atau SBIS ju'alah. Lalu perbedaan mengenai ju'alah dan ijarah atau sewa menyewa. Ju'alah yaitu memiliki perbedaan keduanya. Yang pertama, sah dilakukan antara jail dan amil yang jelas ataupun belum jelas. Sedangkan ijarah
hanya sah dilakukan antara mukjir dan ajir yang jelas. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pekerjaan yang dilakukan boleh gharar atau tidak jelas. Namun ijarah pekerjaan yang dilakukan ajir tidak boleh gharar. Lalu perbedaan yang ketiga bersifat tidak mengikat, sedangkan ijarah bersifat mengikat. Ada pula pelaksanaan ijarah. Pertama, ditentukan orangnya, dan kedua, siapa saja orangnya. Lalu pembatalan ju'alah dapat dilakukan kedua belah pihak, yaitu orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan ju'alah. Sebab-sebab gugurnya akad ju'alah, yang pertama, jangka waktu perjanjian telah berakhir, terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 4. Yang kedua, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 7. Yang terakhir yaitu hikmah ju'alah, di mana pertama memperbanyak dan memperkuat tali silaturahmi. Yang kedua, menambah sikap saling menghargai. Yang ketiga, saling tolong-menolong dalam hal pekerjaan. Seperti itu materi pembahasan yang keempat. Selanjutnya akan dibahas materi yang kelima tentang hutang piutang. Dan lanjutin materi yang kelima tentang hutang piutang. Hutang piutang atau al-qard adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan perpotongan dan harta dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Lalu al-qardul hasan adalah suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dan pemilik modal baik individu ataupun kelompok yang pengembalian pinjaman uang tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban untuk membayar biaya administrasi. Terdapat juga landasan tentang hutang piutang. Yang pertama, Al-Quran, terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2, lalu Quran Surat Al-Hadid ayat 1, selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukumnya. Ada al-hadis, yaitu hadis Rasulullah dari Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah. Yang ketiga yaitu tentang dasarnya ijma' para ulama. Lalu rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama untuk rukun sendiri yaitu peminjam atau muqtarid. Yang kedua, pemberi pinjaman atau mukrid. Yang ketiga, dana atau al-qard. Yang keempat, ijab dan qabul. Untuk syarat pinjaman, yang pertama, besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, dan jumlah. Yang kedua, sifat peminjaman dan usia harus diketahui. Yang ketiga, pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Untuk syarat hutang piutang sendiri, yaitu yang pertama ada mukrid atau kreditur dan muqtarid atau debitur. Yang kedua adanya ijab qabul. Untuk prinsip hutang dalam Islam ada 5. Yang pertama mencatat utang. Yang kedua segera membayar utang. Yang ketiga utang hanya untuk kebutuhan yang mendesak saja. Dan yang keempat menagih utang serta menggunakan jaminan atau agunan. Untuk manfaat hutang itu sendiri yaitu sebagai sumber modal awal usaha dan alternatif pembiayaan saat keadaan mendesak. Manfaat piutang sendiri yaitu aset berharga dapat diambil dalam jangka waktu yang ditentukan dan bisa mengambil keuntungan dari manfaat piutang tersebut. Lalu jenis-jenis hutang piutang, yang pertama untuk jenis hutang sendiri yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain. Untuk jenis piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan terakhir piutang lainnya. Itu saja pembahasan dari materi kelima. Lalu dilanjutkan materi keenam atau materi terakhir yaitu tentang sistem bagi hasil atau mudharabah. Bye. Halo, kembali lagi untuk materi keenam yaitu atau materi terakhir tentang sistem bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama disebut shahibul mal, di mana pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif. Yang kedua yaitu sedangkan pihak kedua disebut mudharib, di mana berperan
kewirausahaan, dan manajemen untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan. Ada juga dasar-dasar mudharabah. Yang pertama, Al-Quran dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang kedua, As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Majah tentang mudharabah. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Selanjutnya, syarat dan rukun mudharabah. Syarat yang berhubungan dengan akid yaitu yang pertama mempunyai modal, yang kedua muslim, dan yang terakhir atau ketiga cakap mengerjakan tasarruf. Selanjutnya syarat yang berhubungan dengan modal. Pertama, modal berupa uang tunai, jelas dan diketahui ukurannya. Ada, tidak boleh berupa utang, dan terakhir diserahkan kepada pengelola. Lalu syarat yang berhubungan dengan keuntungan, diketahui kadarnya, dimiliki bersama dengan pembagian persentase 30%, 40%, 20%, 60%, dan sebagainya. Lalu untuk rukun mudharabah menurut ulama Syafi'iyah ada 5. Yang pertama, terdapatnya modal. Yang kedua, sigot. Yang ketiga, akidain atau kedua orang yang akad. Yang keempat, tenaga kerja atau pekerjaan itu sendiri, dan yang terakhir mengenai keuntungan. Lalu hukum sistem mudharabah ada 2, hukum mudharabah fasid dan hukum mudharabah sahih. Lalu ada macam-macam mudharabah itu sendiri, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Seperti itu review materi 1-6 sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.